Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi unit 8. Tapi sebelum itu kita akan bahas pengertian singkat perangkat presentasi. Perangkat presentasi adalah perangkat keras maupun lunak mengolah presentasi, adalah suatu aplikasi atau alat peralatan yang digunakan untuk membuat file atau tayangan presentasi. Karena fungsinya sebagai alat untuk mengeluarkan ide atau gagasan, maka program presentasi harus memiliki tampilan yang menarik dan kreatif. Program presentasi dapat memasukkan objek-objek seperti gambar, video, maupun suara. Fasilitas-fasilitas dari program presentasi yaitu menambah atau mengurangi teks yang tidak perlu dalam sebuah frame atau sebuah bingkai. Tampilan presentasi yang terdiri dari bagian-bagian terpisah berupa cetakan-cetakan presentasi yang siap dipakai atau template, efek perpindahan antar slide atau antar muka, atau dengan cara melihat layar presentasi dengan layar penuh. Dan ini biasanya digunakan untuk menunjang atau menarik minat siswa untuk belajar lebih nyaman. Sekian dari saya. Nama saya Jamila Hasana. Di sini saya hanya akan menambahkan mengenai materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu Ijarul Haq, mengenai perangkat presentasi. Ada berbagai jenis perangkat presentasi yang dimulai dari OHP sampai proyektor video yang berteknologi tabung atau disebut CRT, maupun solid state yang sebagai berikut: LCD, DLP, dan lain-lain. OHP memiliki beberapa kelebihan, yaitu materi presentasi dapat diubah saat itu juga, atau bila mana ada masukan dari audiens, maka dapat langsung ditambahkan pada materi presentasi. Namun, OHP tidak dapat menayangkan bentuk 3 dimensi dengan jelas. Untuk mengajar, akan memungkinkan bila guru mengajar menggunakan multimedia proyektor dengan jenis LCD karena beratnya yang ringan, bisa dibawa kemana-mana, dan harganya lebih terjangkau. Sekian dari saya, terima kasih. A. Kelebihan proyektor. Jika dilihat dari pengertian proyektor sebelumnya, maka penggunaan proyektor dalam presentasi memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, mudah untuk dioperasikan meskipun proyektor LCD tergolong baru. Namun dalam penggunaannya sangat mudah dan sistem pemakaiannya juga tidak rumit. LCD memiliki cara kerja yang sederhana, yaitu dapat secara langsung menampilkan layar komputer ke latar, sehingga tidak heran jika alat ini selalu digunakan untuk presentasi. Yang kedua, materi bisa tersampaikan dengan jelas. Dengan menggunakan proyektor LCD, maka materi yang disampaikan dapat mudah tersampaikan kepada audiens, apalagi jika materi presentasi membutuhkan ilustrasi gambar-gambar atau video, maka menggunakan proyektor bisa memudahkan presentasi Anda. Yang ketiga, memudahkan proses interaksi. Proyektor mendukung selama proses presentasi, mulai dari pemaparan hasil hingga sesi tanya jawab atau diskusi. Hal ini menguntungkan saat melakukan presentasi, di mana tujuannya agar terjadi diskusi dua arah.
Yang keempat, mendapatkan perhatian audiens. Mau tidak mau, audiens akan memperhatikan apa yang akan ditampilkan melalui layar LCD. Jika materi yang Anda sampaikan semakin menarik, maka akan semakin menarik minat audiens untuk mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Karakteristik multimedia proyektor. Terdapat 4 jenis dari karakteristik multimedia proyektor. Yang pertama ada resolusi, yang kedua ada kecerahan, yang ketiga warna, dan yang terakhir 4 kontras rasio. Yang pertama resolusi yaitu jumlah piksel yang dihasilkan. Yang kedua kecerahan yaitu ukuran cahaya yang diterima. Yang ketiga warna, ukuran corak dan saturasi cahaya, dan yang terakhir kontras rasio berupa ukuran perbandingan warna hitam dan putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rebli Sepenabi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan multimedia proyektor. Sistem pembelajaran pada zaman sekarang sudah sangat berbeda jauh dengan sistem belajar yang masih terkesan tradisional. Komponen-komponen untuk menunjang berlangsungnya proses belajar mengajar juga sudah dilengkapi dengan berbagai alat teknologi. Tujuan utama menggunakan teknologi di dalam sistem pembelajaran adalah untuk memudahkan dan mengefektifkan pembelajaran agar menjadi lebih baik dari sebelumnya dalam waktu dan kondisi yang lebih baik. Salah satu penggunaan teknologi di dalam pembelajaran adalah penggunaan proyektor. Selain mudah, penggunaan proyektor dalam pembelajaran juga akan lebih menarik minat dan perhatian siswa, dan proses pembelajaran pun akan menjadi lebih efektif dan efisien. Cara menggunakan proyektor, yaitu langkah pertama, hubungkan proyektor dengan listrik menggunakan kabel power. Indikator power menyala orange, berarti proyektor teraliri listrik. Kemudian tekan tombol power sekitar 2 detik. Tunggu sampai indikator berwarna hijau dan display akan tampil penuh selama kurang lebih 20 detik. Lalu sambungkan kabel VGA proyektor ke komputer atau laptop yang akan dipakai. Dan yang terakhir, pilih materi yang ingin disampaikan karena tampilan komputer atau laptop akan dipancarkan lewat proyektor. Dan juga tips dalam penggunaan proyektor, yang pertama, matikan proyektor setelah digunakan. Kemudian yang kedua, bersihkan lensa proyektor agar tampilan layar bersih. Dan yang ketiga, tutup lensa jika tidak digunakan. Kemudian yang keempat, bersihkan koneksi kabel agar serat kabel tidak rusak. Dan yang terakhir, lipat kabel agar agak besar agar tidak mempengaruhi kekuatan kabel. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.